I catch you. Oke guys, seperti yang sudah Mimin janjikan, di sini kita akan melanjutkan sequel dari film horor yang berjudul Along Came the Devil yang rilis di tahun 2019, 1 tahun setelah film pertamanya yang berjudul sama yang rilis di tahun 2018. Ini cerita lanjutan guys, jadi alangkah baiknya kalian nonton video sebelumnya yang sudah Mimin simpan di deskripsi ya. Seperti yang kita tahu di akhir cerita, Ashley kerasukan dan pendeta Michael yang menangani Ashley tidak sanggup mengalahkan iblis yang ada di dalam tubuh Ashley. Hingga Ashley harus dikurung di dalam sebuah sel. Dan yang membuat Tania terkejut, terungkaplah fakta Sarah yang dikabarkan menghilang sejak dari lama, ternyata selama ini Sarah dikurung di dalam sel itu. Dan diketahui kalau Sarah ibunya Ashley pun mengalami hal yang sama, yaitu kerasukan yang tidak kunjung bisa disembuhkan. Tania yang melihat Sarah ada di sana tanpa diduga, justru Sarah menyerang Tania hingga akhirnya Tania menjadi gila dan dia pun harus tersandra di dalam sel itu. Di film ini kita akan berfokus kepada Mark, ayah dari Ashley dan juga Jordan. Pada malam itu di rumah kediaman Mark, beberapa tahun setelah Mark berpisah dengan anak istrinya, kehidupan Mark sudah berubah total. Dia menikahi seorang wanita bernama Karen dan dikaruniai seorang putra bernama Sander. Ternyata si iblis tidak hanya mengganggu kepada Ashley saja. Gangguan itu pun terjadi kepada Sander. Dia terbangun karena mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya. Dad? Awalnya dia berpikir mungkin itu ayah atau ibunya. Namun saat Sander mencoba memanggil, di sana tidak ada siapa-siapa. Di ruangan tengah, Sander memberanikan diri untuk memeriksanya. Ada sebuah bola yang sengaja dia gelindingkan, bermaksud untuk memastikan di sana tidak ada apa-apa. Namun, dia dikejutkan ketika tiba-tiba sesosok makhluk tanpa berkepala menghampiri dirinya. Sander kembali masuk ke kamar, terdengar suara pintu digedor-gedor. Seketika semuanya menjadi hening. Sander dikejutkan kembali ketika melihat ada potongan kepala manusia. Tidak berhenti kepada Sander. Ayahnya terbangun dan ketakutan ketika ada sesosok menyerupai Sander tapi dengan kepalanya sudah terputus. Dan semua gangguan tersebut datang melalui mimpi buruknya Mark. Adegan berpindah kepada Jordan, yang kita tahu Jordan ini adalah kakaknya Ashley. Jordan sedang kuliah di luar kota. Dia mendapatkan voicemail dari Tania yang meminta Jordan untuk kembali pulang secepatnya. Setelah mendapatkan kabar itu, dia pun lalu bergegas kembali pulang. Di lain sisi, pendeta Michael menyuruh seseorang untuk menguburkan jasad Dr. Karas dan juga pendeta John yang dibunuh oleh si iblis pada waktu itu. Mark mendapatkan kabar kalau Jordan akan kembali pulang. Di sini Jordan akan dipertemukan kembali dengan ayahnya, yaitu Mark. Mark meminta kepada Michael untuk menjadi penyambung silaturahmi antara dia dengan putrinya itu. Karena kita tahu Jordan sangat membenci ayahnya atas perlakuan ayahnya pada saat Ashley dan Jordan masih kecil. Michael meyakinkan kepada Mark kalau Jordan butuh sesosok ayah untuk saat ini. Dan sudah saatnya Mark memperbaiki hubungannya dengan Jordan. Sebenarnya Mark sendiri dari dulu sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan ini. Namun karena di antara mereka sulit untuk dipertemukan, hanya bisa berharap suatu saat nanti anak-anaknya akan kembali. Singkat cerita, Jordan pun tiba dan bertemu dengan Michael bersama Mark di sana. Tapi di sini anehnya, Michael tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mark dan juga Jordan. Michael hanya berkata kalau Ashley bersama Tania menghilang secara misterius. Terakhir Michael melihat Ashley dan Tania mengalami kondisi gangguan mental. Mark percaya saja apa yang dikatakan oleh Michael. Michael juga mencoba untuk menenangkan Jordan. Dia berjanji akan membantu untuk menemukan Ashley kembali. Selama pencarian dilakukan, Mark dibantu oleh Michael membujuk Jordan untuk tinggal sementara waktu di rumah kediaman Mark. Karena walau bagaimanapun, Mark adalah ayahnya Jordan. Jordan pun setuju untuk tinggal bersama keluarga baru ayahnya sekarang. Sesampainya mereka di rumah, Mark memperkenalkan Jordan kepada Karen dan anaknya yaitu Sander. Karen dan Sander sangat menerima kehadiran Jordan di rumah itu. Begitu juga dengan Sander yang ternyata dia mempunyai seorang kakak wanita cantik. Dan malam pun tiba.
Saat semua orang sudah tertidur lelap, tiba-tiba Xander mendatangi kamar Jordan. Terlihat kalau ada sesosok lain mendampingi Xander di belakang. Jordan terbangun karena menyadari sudah ada Xander tidur di sampingnya. Di pagi hari ketika semua keluarga Mark masih tertidur, Michael datang ke rumah kediaman Mark. Dia memasangkan beberapa salib dan menaburkan sebuah serbuk di halaman depan rumah Mark. Tapi dia dikejutkan dengan kehadiran Xander. Namun anehnya, Xander kini bertingkah aneh. Dia berkata kasar seperti bukan Xander yang Michael kenal. Tingkah Xander tiba-tiba berubah ketika ayahnya datang. Memang dari awal Michael sudah curiga bahwa si iblis akan mengincar keluarga Mark yang lainnya. Michael lalu mengajak Mark untuk berbicara empat mata. Dia ingin membicarakan tentang Ashley. Michael menceritakan tentang bagaimana Ashley dilahirkan. Lalu adegan beralih kepada masa lalu. Saat itu Sarah kerasukan iblis pada saat kondisinya sedang hamil 9 bulan. Michael mencoba membantu untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh Sarah. Namun saat Michael sedang bercerita, tiba-tiba muncul Karen. Michael yang tak ingin ada orang lain tahu soal Ashley, dia meminta kepada Mark untuk datang ke tempatnya. Di saat itu juga Michael langsung pamit. Setelah semua orang pergi dengan segala aktivitasnya, Karen melihat banyak serbuk yang berceceran di depan rumahnya. Karen yang tidak tahu itu serbuk apa, dia malah menyingkirkan serbuk tersebut. Tak hanya serbuk saja, dia juga melihat ada salib yang terpasang di tembok. Merasa tidak ada gunanya menyimpan salib di luar rumah, dia malah melepaskan salib tersebut. Padahal salib dan serbuk itu sengaja dipasang Michael untuk menangkal roh jahat. Di lain sisi, Michael sudah mulai khawatir dengan kasus Ashley, Sarah, dan juga Tania. Dia masih menyembunyikan keberadaan mereka. Michael lalu menghubungi pihak dari Vatikan soal gereja yang menyembunyikan mereka bertiga. Dari pihak Vatikan sendiri tidak ada keputusan apapun terkait soal Ashley, Sarah yang kerasukan. Karena saking sulitnya si iblis untuk dilawan. Apalagi di sini Michael ceroboh melakukan eksorsisme tanpa persetujuan Vatikan. Uskup hanya meminta kepada Michael untuk bertahan beberapa hari lagi. Mereka akan mengusahakan untuk mencari solusinya. Yang menjadi kekhawatiran Michael adalah dia takut kalau semua ini terbongkar. Tentunya yang menjadi tersangka utamanya adalah Michael sendiri. Tak lama datang Mark, sesuai undangan Michael untuk Mark datang. Michael kembali melanjutkan ceritanya yang belum selesai. Mungkin cerita ini tidak akan bisa diterima oleh logika. Namun inilah fakta yang sebenarnya terjadi kepada Sarah. Ashley dan Sarah dirasuki oleh iblis yang sama. Dan iblis itu sudah menguasai mereka berdua. Sebenarnya Michael sudah sangat berpengalaman dalam hal ritual pengusiran setan. Sejak dari 40 tahun lalu, dia tidak pernah gagal melawan setan. Namun semenjak dia menangani kasus Sarah yang dirasuki, Michael sangat kesulitan melawan iblis itu. Kekuatan dari si iblis terlalu kuat untuk bisa dikalahkan. Ketika dia melakukan eksorsisme kepada Sarah, di mana pada saat itu Sarah sedang mengandung Ashley. Justru tepat saat dia melakukan eksorsismenya, Sarah melahirkan Ashley. Disitulah awal mulanya. Sejak dari bayi, si iblis sudah ada di dalam tubuh Ashley. Hingga Ashley beranjak dewasa, iblis itu pun ikut tumbuh bersama Ashley. Michael sebenarnya menyesal kenapa pada saat itu dia tidak membunuh Sarah. Sempat membuat Mark marah karena ternyata selama ini Michael sudah berbohong. Mark tahu kalau Sarah dan Ashley masih hidup dan disembunyikan oleh Michael. Dia mendesak Michael untuk memberitahukan keberadaan Ashley. Tapi Michael tetap tidak mau mengaku dan berpura-pura tidak tahu. Pada malam hari kembali ke rumah kediaman Mark. Dari hari ke hari, gangguan itu sering terjadi menghampiri kepada Xander. Xander selalu terbangun ketika dia sedang tertidur. Dia merasa seperti ada sesuatu di bawah ranjang kasurnya. Dia pun memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di bawah ranjang. Dia dikejutkan ketika ada sesosok berwujud menyeramkan menghampiri. Xander berlari untuk membangunkan Jordan, memberitahukan apa yang tadi dilihatnya. Jordan bersama Xander memeriksa keadaan di bawah ranjang kasur itu. Tapi nyatanya di sana tidak ada apa-apa. Xander yang masih ketakutan meminta untuk dia tidur di kamarnya Jordan. Namun saat mereka akan keluar, Jordan sempat melihat ke dalam kamar Xander.
dan di sana terlihat ada sesosok tanpa kepala berdiri di sana. Jordan berusaha untuk tidak panik agar tidak membuat Xander ketakutan. Sementara di lain sisi, penampakan terlihat juga oleh Mark yang sedang tertidur di kamarnya. Dia melihat sesosok menyerupai Sarah ada di depan pintu. Merasa terheran, Mark lalu mencoba untuk mengikutinya. Tapi sesosok itu tiba-tiba saja menghilang. Mark tidak berpikiran kalau apa yang dilihatnya tadi adalah sebuah penampakan. Dia menganggap hanya sebuah halusinasinya saja dan merasa bersalah atas kesalahannya kepada Sarah di masa lalu. Mark merasa tidak berguna menjadi ayah pada saat itu. Lalu terlihat ada sesosok tangan memegang pundak Mark dari arah belakang, seperti sedang mencoba menenangkan Mark. Dia sama sekali tidak curiga dan beranggapan itu adalah Karen. Mark baru tersadar ketika kulit dari tangan itu mengelupas. Di kamar, Karen terbangun dan melihat Mark sudah tidak ada di kasur. Dia keluar untuk mencari Mark. Sempat masuk ke kamar Jordan memastikan mereka sudah tertidur. Tapi dia tidak menemukan keberadaan Mark di rumah. Dan saat dia kembali masuk ke kamar, ternyata Mark sudah kembali. Dengan posisinya sudah tertidur. Sempat Karen mengajak Mark berbicara dan berkata kalau dia bangga kepada Mark karena Mark sudah berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik. Karen tak sadar kalau Mark sudah kerasukan oleh roh jahat. Mark berbalik badan menghadap ke arah Karen. Karen mencoba untuk menenangkannya. Tapi roh jahat yang merasuki Mark malah ingin bercinta dengan Karen pada malam itu. Sebagai istri, Karen pun memberikan jatah kepada Mark. Di saat bersamaan, Jordan terbangun kembali. Tak sengaja dia mendengar ada suara rintihan seseorang. Suaranya berasal dari kamar ayahnya. Dan dari celah pintu yang terbuka, Jordan melihat Mark sedang bercinta dengan Karen. Tapi dengan kondisi Karen sudah berlumuran darah. Lalu tiba-tiba Mark menengok mengetahui keberadaan Jordan di sana. Jordan begitu sangat ketakutan ketika melihat wajah Mark sudah berubah. Jordan bergegas membangunkan Xander dan membawanya keluar dari rumah. Di luar kamar, Mark sudah mulai mencoba masuk. Jordan menyuruh Xander keluar melalui kaca jendela. Tapi sayang, Mark mengetahui Xander berada di bawah. Xander berusaha berlari, sementara Jordan mengejar untuk menyusulnya. Tiba-tiba dari arah belakang, Mark datang menyerang Jordan. Untung saja Xander kembali dan langsung menikam Mark. Mereka kembali masuk ke dalam rumah. Jordan menyembunyikan Xander di dalam lemari. Lalu dia mencoba meminta bantuan dengan menghubungi polisi. Di luar, Mark kembali bangkit dan memburu mereka. Melihat Mark sudah pergi, Jordan kembali membawa Xander untuk kabur dari rumah. Mereka berhasil kabur dengan membawa mobil. Tapi ternyata Mark sudah berada di dalam mobil itu. Di saat bersamaan, untung saja di jalan mereka berpapasan dengan bantuan polisi yang datang. Kedua polisi itu yang akan mengamankan Mark. Namun tiba-tiba Mark langsung menikam salah satu dari mereka dengan kapak. Tersisa tinggal polisi wanita. Mark seperti monster yang kebal dengan peluru. Dia pun tak lepas menjadi korban keganasannya. Tapi dari belakang tak diduga, Jordan memberanikan dirinya untuk menghentikan Mark dengan memancung kepala Mark dengan kapak itu. Dari kasus Mark kerasukan, polisi menyelidiki lebih dalam penyebab Mark menjadi kerasukan. Dan di sini akhirnya polisi menemukan kasus yang selama ini disembunyikan oleh pendeta Michael. Polisi juga menemukan adanya sebuah kuburan di belakang gereja. Dan diketahui kalau mayat itu adalah mayatnya Dr. Karas, kekasihnya Tania, dan juga pendeta John yang terbunuh oleh si iblis. Atas perbuatannya itu, Michael pun harus bertanggung jawab. Selain kuburan, polisi juga menemukan adanya ruangan bawah tanah, yang dimana di sana ada Ashley dan Tania yang terkurung di sel itu. Lalu tiba-tiba para polisi dikejutkan dengan kemunculan sesosok wanita keluar dari dalam gereja. Yang tak lain dia adalah sesosok iblis yang menjelma menyerupai wajah Sarah. Dengan tertangkapnya Michael, kasus kerasukan Mark tidak pernah terselesaikan. Si iblis dengan sangat leluasa menguasai tubuh Sarah dan juga Ashley. Sementara Mark sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada akhirnya dengan segala cara, iblislah yang menjadi
pemenangnya. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Soal film horor memang tidak selalu berakhir dengan mengalahkan si iblis. Karena pada kenyataannya, iblis akan selalu ada untuk menyesatkan manusia. Iblis akan benar-benar berhenti setelah dunia ini berakhir. Dan jangan pernah berharap iblis itu akan mati. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang ingin sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.